Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah pada kesempatan kali ini kita mencoba berpikir bersama-sama logika dari penemuan pustaka secara pustaka dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang pertama, pada abad keempat di dalam kitab nasab ada keturunan Rasulullah yang bernama Ahmad bin Isa di abad keempat ya. Lantas di abad tersebut kitab-kitab nasab menulis anak dari Ahmad bin Isa ada 3. Yang pertama Ahmad, kedua Ali, yang ketiga yaitu Husain. Jadi di kitab abad keempat itu anaknya Ahmad bin Isa itu ada 3 tercatat. Lantas di abad kelima sama, kitab abad kelima menulis anak Ahmad bin Isa itu tetap ada 3. Sampai abad ke-6 juga tertulis ada 3 anak dari Ahmad bin Isa. Demikian pula abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 kitab-kitab nasab menulis anak dari Ahmad bin Isa tetap ada 3. Lantas di abad ke-9 ini ada kitab baru menulis bahwa Ahmad bin Isa punya anak 4. Setelah 500 tahun tidak ditulis anak yang keempat yang bernama Ubaid ini, kemana selama berabad-abad ini? Tentu ini menjadi kejanggalan secara logika. Perlu dipelajari berbagai macam kitab nasab, dipelajari. Nah ternyata dari abad 4, 5, 6, 7, 8 selama 500 tahun lebih ini tidak pernah menyebutkan nama Ubaid. Makanya ini oleh Kiai Imad dituntut. Kenapa selama 500 tahun tidak dicatat? Itu yang jadi pertanyaan. Inilah yang harus dijawab. Atau mencari kitab abad ke-4, 5, 7, 8 yang menulis bahwa Ahmad bin Isa punya anak yang nomor 4 yaitu Ubaid. Cari kitabnya. Ini kita membantah secara pustaka namanya. Harus dicari. Karena apa? Kalau tidak dicari secara logika tidak masuk. Tidak masuk secara logika. Kemana dia? Kok cuma 3 yang dicatat? Kemana coba? Akal sehat kita pakai. Maka dari itulah timbul kecurigaan. Kenapa baru di kitab abad 9 yang dikarang oleh kalangan mereka sendiri itu baru ada anak Ahmad bin Isa yang nomor 4 namanya Ubaid. Tentu ini perlu dipelajari secara menyeluruh. Kok bisa? Kalau bisa menjawab secara logika berdasarkan data, bagus jempol. Kalau tidak bisa menjawab, berarti ini ada masalah perlu dicurigai. Sehingga langkah yang ditempuh setelah kitab nasab tidak bisa menyelesaikan, mencobalah dengan tes DNA. Nah, tes DNA ini tentu sudah dijalankan sebenarnya di seluruh dunia.
terkait keturunan Ba'alawi, dan sampai hari ini sudah 180 lebih dari keturunan Ba'alawi ini tidak masuk terhadap kriteria bangsa Arab. Artinya mustahil dari Ba'alawi ini menjadi cucu dari Rasulullah SAW, atau mustahil menjadi keturunan Rasulullah secara data tes DNA, fakta di lapangan. Nah, ini juga perlu dibantah oleh kelompok Ba'alawi. Entah kayak apa pembantah, jangan lantas tes DNA itu udah nggak penting, tidak semacam itu maksudnya, gitu. Karena apa? Yang lain sudah melaksanakan tes DNA dari beberapa keturunan Rasulullah SAW. Dari dua masalah ini belum terjawab sampai hari ini. Tandingi Kiai Imad di abad keempat, kitab menyebutkan Ahmad bin Isa itu punya anak 3. Harusnya dari kelompok Ba'alawi ini saya punya kitab abad keempat yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak 4. Ini baru pertarungan yang pas. Nah, kalau belum bisa menjawab dari abad keempat tidak terjawab, abad kelima, keenam, ketujuh, kedelapan tidak terjawab, inilah secara logika kita perlu curiga keabsahannya. Kenapa perlu kita curigai? Karena nasab dari Ba'alawi selalu mengunggul-unggulkan dirinya keturunan Nabi, dibuat mengeksploitasi agar dipercaya oleh bangsa Indonesia, agar dipercaya oleh pribumi Indonesia, yang akhirnya pribumi Indonesia ini taat kepada Ba'alawi karena dianggap keturunan Nabi. Ini kan namanya meninsapkan yang bukan nasabnya dan dilarang oleh agama. Makanya kalau Kiai Imad sampai hari ini mengharamkan orang yang percaya bahwa Ba'alawi ini adalah keturunan Rasulullah, diharamkan karena Kiai Imad berpegang teguh terhadap kitab-kitab nasab. Bukan hanya membaca kitab nasab yang di abad 9, itu kan namanya pembaca, bukan peneliti. Semacam itu. Inilah yang harus dibantah. Kalau cuma kitab abad 9 itu namanya tidak menjawab. Katanya Kiai Imad, itu adalah jawaban yang tidak bisa menjawab dari tesis penemuan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Perlunya kita klarifikasi secara fair, terbuka. Kita tidak perlu adu emosi dalam masalah ini. Saya secara pribadi, seandainya ada kitab abad keempat, 5, 6, 7, 8 menyatakan bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah dan mencatat bahwa Ahmad bin Isa memang punya 4 anak, saya pasti mengikutinya. Saya pasti itu, karena saya tidak fanatik terhadap hal yang belum jelas. Kalau sudah jelas, ya wajib kita memperjuangkan semacam itu. Makanya di sini itu tidak ada urusan mulia dan tidak mulia, semacam itu. Mulia atau tidak, kita harus memperjuangkan ini. Setiap dari kelompok Ba'alawi orang-orang yang mulia, entah itu keturunan Nabi atau tidak, kita wajib menghormati karena mereka adalah orang-orang terhormat. Tapi kalau yang oknum Ba'alawi, oknum habaib, masa harus dihormati? Memalsukan makam tidak dijawab, memalsukan atau membelokkan sejarah tidak dijawab, memba'alawikan makam-makam tidak dijawab juga, jual beli nasab yang menggembar-gemborkan awal harusnya dihukum secara resmi tidak terjawab. Sehingga semua ini menjadi pertanyaan, jangan-jangan memang benar mereka ini bukan keturunan Rasulullah SAW, karena dari perilaku secara fakta ini tidak mencerminkan dari akhlak-akhlak Rasulullah SAW.
Sahabat muslim dimanapun berada, ini sekedar kita sharing-sharing secara logika akal sehat. Sekali lagi, kalau ada data secara pustaka saja, tentu menjadi senjata bagi saya pribadi untuk membenarkan bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Tapi kalau tidak ada, mau bilang apa? Jika ada pertanyaan dari orang-orang awam, apakah benar tesis Kiai Haji Imad? Mana yang membantah tesis Kiai Haji Imad? Ternyata tidak ada itu dari kelompok Ba'alawi. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Imam Nawawi di dalam kitab Uqudul Lijan mengatakan bahwa habaib itu adalah begini keturunan Rasulullah. Itu bukan isbat. Bukan isbat dan bukan kitab nasab, sekedar sebuah pendapat. Pendapat dari seorang ulama itu tidak mutlak benar 100. Ulama juga bisa salah. Para wali Allah juga bisa salah, kecuali hanya Allah dan Rasulullah. Ini adalah benar-benar terlindungi dari segala kesalahan. Jadi kalau pendapat beberapa imam itu kan pendapat, kita boleh meyakini, boleh tidak, bila ada perbandingan khilafiyah semacam itu. Kalau saya sendiri mengatakan, seperti Sayyid Alwi Al-Maliki mengatakan bahwa ada Sayyid ini dari kelompok Ba'alawi, itu bukan isbat. Beliau hanya menyatakan, memanggil seseorang atas nama Sayyid, belum tentu itu Sayyid yang dimaksud adalah keturunan Rasulullah. Pun kalau keturunan Rasulullah yang dimaksud, itu hanyalah pendapat beliau, tidak mengisbatkan secara umum. Sahabat muslim dimanapun berada, demikian mudah-mudahan kita semua bisa berpegang teguh dengan benar di dalam menjalani kehidupan beragama, khususnya kita yang beragama Islam. Jangan sampai kita salah langkah. Bila kita salah langkah, maka kelak di kemudian hari kita juga harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Siapapun yang mengerti terhadap tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Battani, sebisa mungkin memberikan bantahan, memberikan tanggapan yang positif sesuai dengan kemampuannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.